Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Oke, pada video kali ini kita akan coba membahas saham yang pertama ya. Kita akan melihat dari sektor properti ya. Yang pertama kita akan melihat saham Ciputra Development ya, atau CTRA ya. Oke. Nah, dapat kita lihat di sini CTRA pada hari ini ditutup melemah 2% ya, di level 710 ya. Ini dapat kita lihat CTRA sudah masuk di dalam downtrend jangka pendek ya. Nah, dengan supportnya yang ada di 695 ya. Jadi sedikit lagi akan menguji support ya. Dan dapat kita lihat untuk dalam jangka pendeknya di sini kita lihat ini garis uptrend ya di sini. Nah, pas ya di sini dia akan menguji uptrend channelnya dan juga support 695 ya. Nah, dapat kita lihat di sini volumenya ya. Nah, ketika dia naik seiringi volume, dan ketika mulai turun dapat kita lihat di sini penurunan serta dengan penurunan volume, di mana hal ini bagus ya. Nanti apabila volumenya terus menurun ya, potensi untuk CTRA dapat rebound akan lebih besar ya. Untuk pergerakannya sendiri dapat kita lihat ya, kenaikan dari CTRA ya terhenti di resisten 810 ya. Nah, ini ada potensi ya, ini akan membentuk suatu pola yaitu cup ya. Dan ini ada potensi membuat handle ya di sini ya. Apabila CTRA bisa rebound ya. Nah, apabila bisa rebound dan menembus resisten 810, maka CTRA ada potensi membentuk pola ya, cup and handle di sini ya. Nah, namun hati-hati apabila ternyata malah menjebol support ya di 695 ya. Nah, untuk MACD dapat kita lihat udah dead cross ya, karena tekanan jualnya cukup tinggi ya. Nah, di sini tekanan jual makin lama makin membesar ya. Nah, ini harus diperhatikan, gabungkan dengan volume ya. Nanti apabila volumenya terus meningkat ya, ini akan terus menekan dari pergerakan CTRA ya. Oke, berikutnya kita akan melihat masih dari sektor properti ya. Kita akan melihat pergerakan dari Pakuwon Jati ya, atau Pawon ya, P6. Nah, ini P1 di sini dapat kita lihat ya. Trennya terlihat ya sideways ya, karena dia udah keluar ya dari uptrend di sini. Ini mantul dan ternyata di sini gagal mantul ya, malah nyusruk ke bawah ya. Jadi trennya di sini yang akan kita pakai yaitu jangka pendek dia ada kemungkinan dia sideways ya. Sideways dengan hari ini dia berhasil nembus ya, ini menjebol supportnya ya di 390, dan tampak besok ada potensi untuk menguji support berikutnya ada 372. Nah, apabila ini ditembus juga ya, ini akan langsung berubah menjadi downtrend ya. Apalagi di sini juga sudah membentuk lower high ya. Jadi apabila dia lanjut terus turun terus ya, membuat lower low ya, nanti dia akan confirm untuk membentuk downtrend jangka menengah ya. Dan di sini coba kita lihat. Nah, di sini
volumenya ketika breakdown support ya 390 cukup besar, jadi valid ya, valid breakdown di sini ya. Nah, ini harus hati-hati ya. Dan juga dari MACD-nya pun posisi udah decross dan tekanan jualnya makin membesar ya. Ini harus dicermati lagi ya. Jadi untuk P1 ini kenaikannya di bulan Agustus nampak lebih rendah dibandingkan dengan CTRA ya, dan turunnya pun ternyata pun lebih deras ya, lebih kencang turunnya daripada naiknya ya. Nah, ini harus diwaspadai ya, ketika dia naik candlenya kecil, nah ketika dia turun ya, ini cukup besar-besar ya penurunannya ya. Jadi cukup agresif ya sellernya ya. Oke. Berikutnya kita akan melihat sektor properti lainnya ya. Kita akan melihat Sumarecon. Nah, Sumarecon dapat kita lihat di sini juga turun ya, namun candlenya berbeda dengan Pakuwon ya. Bila Pakuwon candle full body candle tekanan jual, nah ini CTRA juga full body tekanannya cukup kuat. Nah, ini di Sumarecon terlihat ada perlawanan ya dari posisi buyernya ya. Low tadi sempat 590, namun closing berbalik arah ya. Nah, ini candlenya pun cukup meningkat ya dari 4 candle sebelumnya ya. Jadi seperti kita lihat di sini, Sumarecon masih mampu bertahan ya di support jangka pendeknya di 690 ya. Nah, ini juga dapat kita lihat untuk short term juga dia downtrend juga ya. Nah, apabila nanti 610-nya besok gagal bertahan ya, ini ada potensi dia akan menguji ke support uptrend ya, support uptrend. Nah, di sini dan juga support berikutnya ya ada di 555 ya. Ini dapat kita sini koreksi ya, periode koreksi di sini ya. Nah, kita volume dia cenderung, nah ini bagus ya di sini ya. Nah, kita harapkan terus seperti ini ya, sehingga potensi untuk rebound akan cukup besar ya, menuju ke resistennya di 685 ya. Dan kalau dari MACD-nya dapat kita lihat dead cross ya, karena tekanan jualnya begitu kuat ya. Nah, ini agak lumayan ya Sumarecon ya, candlenya daripada CTRA dan Pakuwon ya. Ini tadi ketinggalan ya, ini Pakuwon juga sama ya. Pakuwon untuk trennya pun juga dia downtrend ya di sini. Sama ya, teman. Untuk jangka pendek rata-rata downtrend ya. Nah, oke, berikutnya kita akan coba melihat. Nah, bila kita lihat sebelumnya mengalami tekanan jual, nah di sini kita akan melihat saham yang sebaliknya ya, di mana tekanan belinya lebih kuat ya daripada tekanan jualnya ya. Nah, ini kita akan melihat saham Surya Semesta Internusa ya, atau SSIA ya. Di sini dapat kita lihat ketika IHSG melemah terus nih, tampak SSIA bergerak sebaliknya ya, malah menguat ya. Ini malah dia menguji resistennya ya di 422 dan juga downtrend channelnya ya di sini ya. Ini sedang menguji downtrend channelnya di sini ya. Di sini dapat kita lihat pola konsolidasinya, dapat kita lihat di sini. Dia ada pola konsolidasi symmetrical triangle ya. Apabila nanti ini berhasil tertembus ya, ini SSIA kan ada potensi lanjut naik ya, menuju ke 400 resisten berikutnya di 458 ya. Nah, di sini dapat kita lihat ya, volumenya dia cenderung naik ya. Jadi kenaikan tren naiknya ini sangat sehat ya. Apalagi kemarin ya, ketika dia menguji resist 422 dan juga downtrend channelnya, volumenya meledak luar biasa ya. Jadi ke depan potensi dari SSIA cukup besar ya untuk mencoba kembali resisten 422 ya. Tadi juga udah dicoba lagi ya. Dan namun masih gagal karena tekanan jual marketnya masih kurang kondusif ya. Ini dari kita lihat dari MACD ini dapat kita lihat ya. Ini akumulasi belinya sangat kuat ya. Dimana tekanan beli sangat besar di sini ya. Jadi buyernya lebih kuat ya daripada seller ya. Dimana resisten 400 sudah berhasil tertembus ya, tinggal menunggu
422 ya. Nah, ini kita lihat volume makin meningkat, jadi potensi besar untuk SSIA lanjut naik ya. Nah, untuk SSIA ya, ini bila rekan-rekan tergabung dalam grup membership ya, ini tanggal 2 kita sudah memberikan alert untuk membeli SSIA ya di sini ya. Oke, sebelum kita lanjut ya, ini saya akan coba menawarkan ya suatu program membership ya dari Rob Chameleon Trader ya. Nanti dimana bila rekan-rekan tergabung di dalam grup membership ya, nanti salah satunya ini akan mendapatkan alert ya untuk membeli saham ya, dimana nanti akan dilengkapi dengan chart analisa teknikalnya ya, dan juga nanti lengkap dengan entry dan juga level entry dan exit plan-nya nanti akan terus diberikan dan juga akan diberikan update-nya ya. Dan selain itu, rekan-rekan di dalam grup juga bisa merequest ya chart analisa teknikal suatu saham ya. Selain direkomendasikan juga bisa ditanyakan ya. Dan juga bisa berkonsultasi dan menanyakan apapun ya yang berkaitan dengan saham ya. Hal ini sangat akan membantu buat rekan-rekan yang baru memulai trading saham ya. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh hal yang bisa ditanyakan ya di grup ini ya. Nah, bila rekan-rekan tertarik ya dengan layanan di atas, bisa hubungi lewat telepon atau WhatsApp ke nomor 0838 9602 1213. Oke, kita akan lanjut membahas saham berikutnya ya. Kita akan ambil dari sektor poultry ya, atau perayaman ya. Ini saham pertama kita bahas yaitu Charun Pokpan Indonesia atau Cepin ya. Nah, Cepin dapat kita lihat di sini masih bergerak sideways ya. Dapat kita lihat di sini pergerakan sideways dengan resisten 6350 dan di supportnya 5925 ya. Terlihat sudah hampir 2 bulanan dia bergeraknya sideways ya. Nah, ini bila rekan-rekan bisa tradingkan dengan mengambil di kisaran 5925 sampai 6025 ini bisa diambil di area support dan nanti akan bisa dijual trading di area resistennya ya di kisaran 63 sampai 6350 ya. Ini juga kita lihat ini juga sudah dekat ya 6000 ini area ini ya 5925 sampai 6025 ini area support cukup kuat, ini juga double support ya. Tapi kita lihat juga uptrend nih, ada tarikan garis uptrend di sini. Ini juga pas di sini, jadi double support ada kemungkinan besar bakal rebound juga ya. Ini coba kita lihat ya percobaan-percobaan ya dengan volume besar ini ya, ini mencoba resisten 6350 dan 2 kali juga ya masih gagal, menemui kegagalan ya. Nah, jadi selama CP ini bisa bertahan ya di atas 5925 ini ya atau di atas 6000 ya, potensi besar ya Cepin akan menguji lagi ya untuk kali ketiga ya di sini menguji resisten 350 dan resisten berikutnya ada di 6600. Sedangkan dalam seminggu terakhir ini ya volume dari Cepin dia cenderung turun ya, bagus ya. Karena dengan volume koreksi yang hanya disertai volume ini akan memberikan potensi besar untuk Cepin bisa rebound ya dari supportnya ya. Nah, sedangkan dari MACD-nya ya masih bulat ya, ini muter-muter di bawah ya, tekanan jual. Jadi masih makan terjadi trennya ini masih bergerak sideways ya, atau masih dikumpulkan pelan-pelan di sini ya. Untuk berikutnya kita akan tunggu ya pergerakan dari Cepin berikutnya ya. Nah, berikutnya kita akan lihat Java Confit Indonesia ya, atau Java ya. Nah, ini Java trennya agak berbeda ya dari Cepin ya nih. Nah, Java ini ya dari bulan kemarin ya di Agustus. Ini Java berhasil keluar ya dari pola downtrend ya. Breakout dari keluar dari downtrend channel ya, dan juga pola falling wedge ya. Di sini ada pola falling wedge. Dan sudah keluar ya.
Dan sampai sekarang masih valid ya, dia masih bertahan di atas supportnya ya di 1120 dan di moving average 20-nya ya. Dan terlihat bulan September ini masih berkonsolidasi dalam volume yang turun, jadi cukup sehat ya. Nah, kita akan tunggu pergerakan lanjutan ya dari Java ya. Selama dia bisa bertahan close di atas 1120, ini masih ada potensi besar untuk Java lanjut ya, menguji kembali resisten Java yang ada di 1260 ya. Nah, bila dari MACD dapat kita lihat pergerakannya ya, cenderung turun dengan disertai tekanan jual ya. Namun selama masih di atas 1120 masih oke ya. Karena dapat kita lihat di sini volumenya sangat besar. Biasanya kalau ada akumulasi beli dengan volume sebesar ini harusnya ada lanjutan, namun terganggu dengan market yang kurang kondusif ya, dimana bursa global khususnya di Amerika, Nasdaq ya, saham-saham teknologi yang tiba-tiba 3 hari terakhir ini jatuh ya. Oke, berikutnya kita akan coba melihat saham Malindo Feedmill ya. Nah, Malindo Feedmill juga nih tren besarnya dia sideways ya, hampir sama dengan Cepin ya. Jadi ya. Ini dapat kita lihat pergerakan jangka pendeknya ya, dia sideways dengan resisten di 640 dan supportnya di 600. Nah, hari ini dia jebol ya, main ya, Malindo hari ini jebol ya, hati-hati ya. Bisa sih dikasihkan toleransi ya. Nah, kita akan kasih toleransi dia besok ya. Nah, apabila besok dia bisa balik naik ya ke atas 600, nah ini tidak apa-apa ya. Jadi dia mengalami false breakdown ya, karena emang gara-gara tekanan market yang luar biasa ya. Jadi panic selling wajar ya. Nah, akan terjadi break jebol ya. Nah, kalau bisa balik, ini kan masih ada potensi ya main ya untuk menguji lagi resistennya di 640 ya, sekaligus ini sudah terbentuk juga ya downtrend channel ya. Nah, ini hati-hati apabila penurunan ini disambut penurunan lebih lanjut menembus ke 545 dan membuat lower low ya, karena di sini sudah membentuk lower high. Nah, kalau sampai terbentuk lower low di sini, maka akan masuk ke dalam tren baru yaitu jadi downtrend ya. Nah, ini ya sangat-sangat dihindari ya, karena akan cukup berbahaya ya. Nah, untuk volume sendiri dapat kita lihat volumenya cenderung turun, jadi bagus ya, ini masih ada potensi rebound ya. Kita akan tunggu besok ya, semoga saja nanti malam Dow khususnya Nasdaq ya, saham-saham teknologi ya, bisa rebound ya setelah 3 hari terkena tekanan jual yang luar biasa besar ya. Oke, berikutnya kita akan melihat sekilas pergerakan IHSG kita ya. Nah, IHSG hari ini turun ya, mengikuti dari Dow Jones yang minus 2,5, bahkan Nasdaq minus 4% ya. Ini masih cukup oke ya. Dan low-nya sempat menyentuh 5135 ya. Jangan berarti hari ini ya sudah valid bahwa IHSG breakdown ya. Breakdown supportnya ya di 5218 ya. Ini jebol ya. Dengan tertembus ya dengan candle yang penuh dengan tekanan jualnya kuat sekali ya. Nah, berikutnya IHSG akan lanjut menguji support berikutnya ya. Nah, support berikutnya ada di 5119 ya. Nah, tepat dengan moving average 60-nya juga ya di sini. Nah, kita harapkan nanti apabila lanjut turun bisa tertahan di sini ya, sehingga nah ini juga sama ya, IHSG pun juga mengalami short term downtrend ya, atau downtrend jangka pendek ya. Semoga saja support berikutnya ini 5119 bisa menahan koreksi dari IHSG ya. Oke, untuk pembahasan video kali ini ya cukup sekian ya. Semoga bisa membantu rekan-rekan dalam mengambil keputusan beli atau jual ya. Oke, terima kasih.